minum teh sudah menjadi bagian dari keseharian masyarakat dunia. Bukan hanya di Indonesia, tapi juga di negara-negara lain. Tanaman kamelia ini memang unik. Aromanya yang khas telah mengumpulkan banyak cerita dan peradaban hingga berabad-abad. Dinasti Han dalam sejarah Tiongkok memosisikan tradisi minum teh menjadi suatu yang sangat sakral. Minum teh menjadi bagian penting bagi inspirasi sang pemimpin menentukan kebijakan. Di Inggris juga demikian. Tradisi dalam kerajaan Inggris menjadikan minum teh menjadi sesuatu yang penting. Bahkan, kabarnya Ratu Elizabeth II punya 3 jenis teh favorit. Tradisi minum teh masih lestari di Jepang hingga sekarang. Kendati dikenal sebagai negara maju dan modern, namun tradisi ini masih menjadi bagian penting dari pergaulan masyarakat di negara matahari terbit ini. Upacara minum teh di Jepang dinamakan Sado, yang berarti jalan teh. Ini menjadi tradisi penting bagi masyarakat Jepang saat menjamu tamu, tak terkecuali tamu-tamu kenegaraan. Tradisi minum teh di Jepang ini unik. Ada etika dan adab yang harus dipatuhi. Etika itu terkait dengan persiapan Sado, kemudian pelaksanaan Sado, dan terakhir setelah Sado dilaksanakan. Semua tahapan ini menjadi bagian penting dalam tradisi minum teh di Jepang. Etika dalam persiapan Sado diantaranya melepas semua aksesoris atau perhiasan yang dipakai, membawa sumpit dan kain, memakai pakaian yang sopan dan kaos kaki, mencuci tangan, dan terakhir masuk ke ruangan khusus minum teh. Demikian minum teh di Jepang, yang serba tertib dan penuh dengan nilai-nilai filosofi. Budaya yang sangat indah di tengah perkembangan zaman dan derasnya pergaulan globalisasi yang tak terbendung. Selain di Jepang, tradisi minum teh juga ada di Indonesia. Dengan beragam budayanya, daerah-daerah Nusantara memiliki keunikan dan kekhasan saat menyajikan teh. Di Jawa Tengah misalnya, ada teh poci. Tradisi minum teh wangi melati di dalam poci dan ditambah dengan gula batu ini menjadi suguhan khusus masyarakat Jawa Tengah seperti di daerah Slawi, Tegal, Brebes, dan Pemalang. Ada yang unik dari tradisi teh poci ini. Penikmat teh ini hanya dibolehkan menambahkan gula batu, tetapi tidak boleh mengaduknya. Ternyata itu punya filosofi dalam, bahwa hidup ini memang pahit pada awalnya, tapi jika ingin bersabar, maka kita akan mendapatkan manisnya. Persis seperti gula yang dimasukkan ke dalam teh. Masukkan saja gula batunya dan tidak perlu diaduk. Perlahan, gula itu akan mencair dan membuat teh menjadi manis. Hanya perlu menunggu sebentar. Sabar, hidup pasti akan terasa manis. Di Sunda juga ada tradisi ngeteh, namanya nyanet. Itu akronim dari Nyai Hanet atau Cai Hanet, yang berarti air hangat. Tradisi minum teh ini tak sembarangan. Sebelum meminum teh, para penikmatnya ini harus memutar gelas teh di telapak tangan sebanyak 2 kali, lalu kemudian aroma teh harus dihirup sekira 3 kali. Saat menikmati teh, para penikmatnya telah merasakan 5 panca indera melalui teh yang tersaji. Sementara di Betawi ada nyahi. Menurut kisah masyarakat Betawi, kata nyahi berasal dari budaya Arab, dari kata syahi yang berarti teh. Nyahi dilakukan bersama keluarga, relasi, teman dekat, dan sahabat. Biasa dilakukan saat pagi, sore, dan malam, dikala berkumpul menikmati waktu. Ada pula patehan di Keraton Yogyakarta. Tradisi ini tidak bisa dilakukan oleh siapa saja, hanya boleh dilakukan oleh lingkungan keraton. Lebih unik dalam tradisi di Yogyakarta ini, karena tradisi ini tidak dilakukan sembarangan. Sebelum melakukan patehan, akan ada 5 pria dan 5 perempuan berpakaian adat Jawa. Mereka yang berpakaian khusus khas Keraton Yogyakarta ini meracik teh dengan sedemikian rupa, dan kemudian menyajikannya untuk raja
dan keluarga keraton atau tamu keraton. Tapi jangan salah, bangsawan Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat di masa lalu ternyata pernah memiliki kebun teh di Ngampel, Boyolali. Dan budidaya tanaman teh yang dijajal kaum aristokrat itu diberi nama Madusita. Fakta tersebut terekam dalam serat Biwadanata. Di Surakarta, Solo juga ada tradisi ngeteh. Keraton Solo memiliki peranan dalam mengembangkan usaha perkebunan teh dan membentuk budaya ngeteh di tanah Jawa. Hingga saat ini, teh juga berhasil menjadi komoditas yang dijual di berbagai tempat, mulai dari angkringan pinggir jalan hingga restoran mewah kelas 1. Untuk memperkuat kultur ngeteh, pada Oktober 2012 lalu sempat digelar Festival Teh Internasional di Kota Solo. Acara tersebut digelar di sepanjang koridor Ngarsapura yang menghadirkan seribuan penjual teh. Kota Solo dipilih sebagai tuan rumah Festival Teh Internasional pertama karena dianggap sebagai etalase teh di Indonesia. Sampai saat ini, teh berhasil menjadi salah satu ikon kuliner di Kota Solo yang sangat populer. Tiap angkringan di Kota Solo juga memiliki resep dan cara meracik teh yang berbeda-beda. Hingga muncullah budaya mencampur atau mengoplos teh yang diklaim hanya ada di Kota Solo.